Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk belajar akan pelajaran firman Tuhan melalui pelajaran Kelas Sabat. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Maha besar Allah kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami mohon kuasa dan tuntunan serta hikmat daripadamu untuk boleh melihat pelajaran Kelas Sabat ini, mempelajarinya dan melakukannya dalam kehidupan kami, menimbulkan harapan dalam kehidupan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pada saat ini kita akan membahas pelajaran Kelas Sabat kita yang tentunya di awal triwulan ketiga ini kita bersyukur kita telah dituntun oleh Tuhan melalui pelajaran-pelajaran yang sangat indah, dan kita masuk pada satu tema sepanjang triwulan ini adalah dalam cawan lebur bersama Kristus. Pada pelajaran pertama pada sepanjang minggu ini dengan judul cawan lebur gembala, diambil dari ayat inti ataupun ayat hafalan dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada 3 pelajaran penting yang kita boleh dapati dalam pelajaran Kelas Sabat kita pada minggu ini. Yang pertama adalah sangatlah penting bagi kita untuk memahami bahwa hidup kita ini adalah merupakan satu perjalanan. Tentu saja perjalanan itu berbeda-beda ya bagi kita masing-masing. Nah, Mazmur 23 menggambarkan satu gambaran bagaimana Allah adalah digambarkan seperti seorang gembala. Bagaimana penggambaran ini memberikan satu gambaran juga kepada kita bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Simbol seorang gembala ini adalah merupakan simbol yang sangat penting dalam Alkitab karena itu digunakan baik itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ada satu hal yang pasti dalam peran Allah sebagai gembala adalah bahwa pemeliharaannya kepada kita adalah tidak pernah berubah. Beberapa contoh ayat yang bisa kita lihat di dalam Alkitab tentang Allah yang memeliharakan seperti seorang gembala adalah contohnya dalam Yesaya 40 ayat 11. Seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Sama juga dalam perjanjian baru dalam Yohanes 10 ayat 14 dan 15 mengatakan, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umat-umat yang dikasihi, kita memiliki satu tujuan dalam kehidupan ini. Dan dalam pelajaran Kelas Sabat kita dikatakan itu adalah sebagai jalan kebenaran, di mana kita berjalan di atasnya dan menuntun kita kepada satu tujuan yang pasti, yaitu keselamatan ataupun kehidupan yang kekal. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus pun mengatakan bahwa sebenarnya jalan kebenaran dan hidup itu adalah dirinya sendiri. Karena beliau katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebagai seorang gembala, Allah yang digambarkan memeliharakan umat-umatnya, peran Yesus sangat penting di dalam perjalanan ini. Dan kita perlu merasa yakin dan percaya bahwa dengan kehadiran Yesus bersama-sama dalam perjalanan ini, kita akan sampai kepada tujuan kita. Pelajaran kedua dalam pelajaran Kelas Sabat ini yang saya boleh sampaikan adalah bahwa seringkali gembala itu pun akan membiarkan domba-dombanya untuk melewati tempat-tempat yang sulit. Dalam Kelas Sabat kita digambarkan melintasi bayang-bayang kematian, lembah penderitaan dan kematian. Tentu saja Tuhan tidak mengharapkan kita ketika melalui jalan yang dikatakan sebagai bayang-bayang kematian ini, kita ditinggalkan atau membiarkan kita melalui jalan ini dengan mata tertutup. Artinya perlu ada satu juga komitmen dan integritas dalam kehidupan kita untuk tetap memandang kepada Tuhan. Dia selalu memberikan janji bahwa Dia akan memimpin kita menuju kepada keselamatan. Itu sebabnya Raja Daud juga mengatakan dalam Mazmur 23 ayat yang keempat dan yang kelima, Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang kematian, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ayat yang kelima, Engkau menyediakan sebuah meja bagiku di hadapan lawanku dan mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah.
Saudaraku, dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kerohanian kita ini, pasti kita merasakan seringkali kita ditinggalkan. Ataupun kadang-kadang kita juga merasa apakah saya masih berada di jalan yang benar atau sedang berjalan di jalan yang salah. Tetapi ingatlah ini, bahwa setiap umat Tuhan pasti merasakan hal ini. Bisa jadi ada lembah bayang-bayang kematian yang terus ada, tetapi satu hal yang pasti, kita harus terus melaluinya. Efesus 6 ayat 12 mengatakan, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Efesus 6 ini pun juga mengatakan bahwa ada satu pergumulan umat Tuhan, yaitu berjalan tetapi juga mengalami apa yang disebut dengan pertentangan ataupun pergumulan. Tetapi dalam pasal yang sama, Efesus 6 ayat 10 sampai 11 dan ayat 13 sampai 18 juga memberikan kunci keberhasilan kepada kita untuk bisa terus melalui lembah bayang-bayang kematian ini. Saya akan membaca dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 11 dan Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam rohmu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya, di dalam pergumulan seberat itu pun, Tuhan memberikan juga kunci keberhasilan bagi kita untuk tetap bisa melewati bayang-bayang kematian itu. Tentu butuh sebuah kerjasama yang baik antara Tuhan sendiri sebagai gembala dan kita sebagai domba-domba dalam perlindungannya untuk mendapatkan kekuatan kuasa-Nya. Kita pun memperlengkapi diri kita sebagaimana orang juga akan melakukan sebuah perjalanan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kala dalam kehidupan kita juga berpikir kita ingin berhenti di tengah perjalanan. Dalam buku Sekolah Sahabat kita, seorang bernama Elisabeth Elliot menulis seperti ini. Seekor domba yang menemukan dirinya di lembah bayang-bayang kematian mungkin menyimpulkan bahwa dia telah dipimpin secara salah. Tetapi perlu baginya untuk melintasi kegelapan itu agar belajar untuk tidak takut. Gembala itu masih bersamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selalu saja dalam kehidupan kita ini kita akan menghadapi begitu banyak pertentangan dan juga pergumulan. Tetapi Tuhan meminta kita, Gembala Agung meminta kita, jangan berhenti di tengah perjalanan. Karena Dia masih akan terus memimpin seluruh umat-Nya. Bagian ketiga dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita minggu ini adalah bahwa tidak ada cara lain untuk tetap bertahan hidup ataupun komitmen dalam perjalanan kerohanian ini selain daripada hanya percaya dan melihat Gembala Agung kita sendiri. Dikatakan dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6, Raja Daud mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya teringat dengan pengalaman Yosua pada waktu dia memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, tepat setelah kematian Musa. Tuhan mengatakan di dalam Yosua 1 ayat 6 sampai 7 dan ayat yang ke-9. Ada kalimat-kalimat kunci yang Tuhan berikan kepada Yosua, pemimpin yang muda, pemimpin yang baru itu, yang memimpin bangsa besar, bangsa pilihan Tuhan, orang Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Kalau kita membaca buka Alkitab, kita lihat di sana kalimatnya adalah, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Kemudian pada ayat selanjutnya kalimat ini diulangi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Dan beberapa ayat yang 9 juga kalimat yang sama lagi-lagi diulangi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu,
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Masalah umat Tuhan saat ini adalah banyak umat Tuhan tidak kuat dan tidak teguh hatinya. Dalam Kolose 2 ayat yang ke-7, satu kunci keberhasilan umat-umat Tuhan untuk menjadi umat-umat Tuhan yang kuat dan teguh seperti Yosua adalah dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan rasa syukur. Dalam buku Sekolah Sahabat kita, Nyonya White juga memberikan satu kutipan dalam amanat kepada orang muda halaman 57. Tetapi jikalau engkau selalu menengadah ke atas dan tidak memandang akan segala kesusahanmu, engkau nanti tidak akan menjadi cemas di tengah perjalanan. Dan dengan segera engkau nanti melihat Yesus mengulurkan tangannya untuk menolong engkau. Dan engkau hanya perlu meletakkan tanganmu di dalam tangannya dengan penuh kepercayaan. Biarkan Ia memimpin engkau. Sementara engkau makin percaya kepadanya, engkau juga akan semakin penuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umat-umat Tuhan yang diberkati, saya teringat juga bahwa dalam sebuah komitmen atau moto gereja kita dikatakan almost home. Sebenarnya kita sudah sedikit lagi dan sangat sedikit lagi kita hampir sampai di tempat tujuan kita, yaitu kerajaan surga. Yakobus 1:12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bahkan juga dalam Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudaraku, tetaplah berjalan di dalam perjalanan iman ini, dalam kerohanian ini. Sebab Gembala Agung itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Melewati semua lembah bayang-bayang kematian. Yang diperlukan adalah umat-umat Tuhan yang kuat dan teguh sampai tiba pada tujuan kita, yaitu kerajaan surga yang kekal. Demikianlah ringkasan pelajaran sahabat kita pada awal triwulan ini dalam cawan lebur gembala. Dan kiranya pelajaran sahabat ini akan menjadi satu berkat untuk kita semua dan satu inspirasi untuk tetap menyerahkan kehidupan kita kepada tangan pemeliharaan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu setia kepada kami. Engkau selalu menjadi gembala yang agung, gembala yang setia, pemelihara kehidupan kami. Kami masih dalam perjalanan iman di dunia ini. Kami memerlukan tuntunan-Mu, kami memerlukan kuasa-Mu. Dan tentu saja firman-Mu akan menjadi penolong bagi kami untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan sampai kami tiba pada Kanaan surgawi. Biarlah pelajaran firman Tuhan melalui pelajaran kelas sahabat ini akan menjadi berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan dan menjadi kekuatan iman untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami semuanya. Ampuni kami dari banyak dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, bila mana kita senang dengan channel pelayanan ini, silahkan like dan subscribe. Dan tentu boleh meninggalkan komen untuk selalu meningkatkan pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Amin.